Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, siap. Semangat sekali Pak Danang hari ini. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Ya, hatiku gembira. Ini ada Pak Didi, ada Ibu Gadang dari Klaten, Ibu Oce, Mbak Ririn, Pak Stefanus, dan banyak teman-teman sahabat-sahabat Indonesia Belajar yang mau belajar bersama-sama di Indonesia Belajar. Oke, baik. Luar biasa sekali semangatnya Pak Danang hari ini seperti biasa-biasanya. Oke, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Pendeta Didik Setianto, STH Emin. Beliau merupakan seorang pelayan lansia dan masyarakat di Tuban, Jawa Timur. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Didik. Bagaimana audionya? Apakah sudah tersambung Pak? Sudah saya unmute ya Pak Didik. Selamat siang. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Didik atas kehadirannya hari ini untuk mengisi acara seminar online. Nah, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah heart service. Salah satu kunci sukses dalam hidup ini adalah dengan menghormati orang tua. Bagaimana cara kita melayani orang tua dan lansia yang sudah membesarkan kita? Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Didik. Jadi, sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung nih atau berbincang langsung kepada Pak Danang maupun Pak Didik. Tentunya akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Pak Didik bagaimana nih penjelasan mengenai heart service. Silahkan Pak. Oke ya, saya mulai sebentar ya. Sebetulnya kita kalau mau berbagi, membantu orang tua, ada nas yang mengatakannya, hormatilah ibu bapamu supaya dipanjangkan umurmu di tanah yang dijanjikan kepadamu. Saya hari ini barusan mengantar ibu-ibu, ya istri-istri para tentara ya Worokawuri, ada arisan ya. Orang-orang tua ini senang sekali, ada yang sudah kena stroke, jalannya susah, udah ditinggal pergi anak-anaknya, sehingga saya mengantar, menjemput di beberapa tempat di komplek Kodam ya. Dan mereka senang ya karena saya selalu setia menemani mereka ya di saat-saat pensiun. Saya pun juga merasa senang karena bisa membantu orang-orang tua dan membahagiakan. Ini suatu kebahagiaan sendiri
yaitu kebahagiaan secara lahir dan batin. Ya, ibu-ibu ini juga yang dulu pernah saya antarkan waktu mereka mendapat undangan untuk upacara Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar terhadap orang-orang tua ini, padahal kalau kita dengan senang hati, kita banyak mendapat berkat. Ya, nggak gampang ya bisa ikut upacara di Istana Negara. Apalagi saya bisa keliling-keliling, foto dengan para pengisi acara, bisa foto dengan mobil Presiden RI 1, ya, itu nggak gampang. Nah, itu karena apa? Kita melayani dengan hati, dengan senang hati, menyenangkan orang tua, akhirnya banyak juga berkat untuk kita kalau kita mensyukuri atas semuanya. Nah, di sini Pendeta Didi ini akan datang ya untuk membantu semuanya ya tentang apa yang dikerjakan untuk orang-orang tua, lansia, ya terutama di daerah Tuban ya Jawa Timur. Nah, habis ini kita akan dengarkan sama-sama bagaimana kita akan belajar ya di Indonesia Belajar ini melayani, menghormati orang tua, itulah perintah Tuhan untuk kita. Ya, silakan Mbak Tami, silakan Pak Didi. Ya, salam Danang datang untuk menang. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang atas pemaparannya. Silahkan dari Pak Didik untuk memaparkan juga. Ya, suara saya apakah terdengar Pak Danang? Oh, jelas, Pendeta, silakan. Jelas ya? Oke, ya. Saya mulai Pak ya. Oke, ya, saya akan mulai Pak. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya hari ini. Senang sekali, walaupun sebetulnya ketemu dengan Pak Danang itu bukan disengaja, ya, kebetulan, begitu ya. Ya, senang sekali ya. Nah, hari ini saya akan membawakan, akan men-sharingkan satu pelayanan kami, yaitu melayani dengan hati dalam konteks pelayanan di pedesaan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pendahuluan begini. Selama 25 tahun lebih, ya, saya melayani di perkotaan, dan pada waktu itu saya lebih banyak berkecimpung di dunia anak muda dan musik. Dan memang kebetulan saat itu passion saya adalah di anak muda, musik, dan anak-anak. Tetapi pada tahun 2018 kurang lebih saya mulai melirik dan tertarik untuk melayani lansia, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia dan beberapa orang menyebutnya sebagai usinda atau usia indah begitu. Nah, salah persepsi semua. Teman-teman Indonesia Belajar. Nah, tentu saya punya alasan mengapa saya menaruh hati kepada lansia dan mulai merambah untuk pelayanan kepada para lansia. Nah, alasan yang pertama adalah alasan yang sangat pribadi tentu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara teman Indonesia Belajar. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga, yaitu di tengah-tengah seorang ibu saja. Kenapa? Karena bapak saya dipanggil oleh Tuhan sewaktu saya masih kecil, yaitu sewaktu saya masih kelas 1 SD. Nah, dan waktu itu ibu saya makin hari makin menua begitu ya. Pikir saya, kalau bukan saya anaknya, siapa lagi yang akan melayani dia? Nah, saya berpikir sangat idealis bahwa di masa tuanya ibu saya harus happy, tetap sehat, tidak kesepian karena mempunyai keluarga, mempunyai anak, cucu, dan teman-teman yang hangat, yang selalu siap untuk diajak untuk ngobrol, untuk bercakap-cakap begitu. Dengan demikian, ibu saya akan panjang umur dan bahagia. Nah, kalaupun nanti harus berpulang, ya, harus meninggal begitu ya, dan akan berpulang dengan damai. Nah, demi menunjang idealisme saya itu, maka saya harus mulai memikirkan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus saya sediakan, yang dibutuhkan oleh ibu saya di masa tuanya.
Baik kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa nyaman, rasa dihargai, rasa dihormati. Nah, berangkat dari alasan ini yang sangat pribadi itu, maka saya mencoba untuk mempraktekkan idealisme, ekspektasi saya itu kepada lansia, orang-orang tua di luar keluarga saya. Karena saya berpikir bahwa para lansia di luar sana juga membutuhkan, memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama seperti kebutuhan dari ibu saya. Jika kita sentuh mereka dengan pelayanan yang baik, begitu ya. Dan saya percaya dan saya berharap mereka akan lebih bahagia di masa tua dan mereka akan menjadi panjang umur. Mereka tidak akan merasa kesepian, mereka tidak akan merasa diri dibuang, gitu ya, atau disingkirkan atau dikucilkan, begitu. Nah, konon katanya begini, jika lansia happy, jika lansia itu senang bahagia, maka semua penyakit akan jauh dan mereka semua akan sehat begitu. Jika mereka sehat, mereka berharap juga akan panjang umur. Walaupun memang umur itu ada di tangan Tuhan, tetapi apa salahnya kalau kita bermimpi, kita berusaha tetap bugar dan segar di masa tua. Tetapi realitanya, teman-teman, sahabat-sahabat Indonesia Pintar, realitanya yang ada yang nampak tidaklah demikian. Banyak lansia merasa diri tidak berguna. Banyak lansia merasa diri tidak produktif, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Banyak lansia merasa diri penyakitan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sakit semuanya. Ya, banyak lansia juga merasa diri menjadi beban bagi keluarga. Banyak lansia juga merasa diri merepotkan orang lain. Banyak lansia merasa diri hidup tidak lama lagi, maka mereka menjadi menyerah pada keadaan, putus asa, dan akhirnya tidak ada harapan. Nah, hal-hal inilah yang sering saya dengar dari beberapa keluhan dari orang-orang yang sudah lanjut usia di sekitar kami. Nah, teman-teman dan sahabat Indonesia Belajar, berangkat dari alasan-alasan inilah, maka saya membulatkan tekad untuk menaruh hati saya untuk melayani mereka, para lansia yang ada di sekitar kami. Walaupun saya tahu itu tidak mudah untuk saya lakukan. Seperti tadi Pak Danang ya katakan tidak mudah untuk mendampingi para lansia begitu pada prakteknya. Nah, pertama-tama yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya merubah mindset saya dan juga mindset daripada para lansia. Yang pertama, kita harus punya mindset yang sama, yaitu bahwa menjadi tua itu pasti. Ya. Menjadi tua itu pasti. Jika Tuhan anugerahi, ya, berikan kepada kita umur yang panjang, pasti kita akan tua. Akan menjadi lansia. Usaha apapun yang mungkin kita lakukan untuk menghambat atau memperlambat menjadi tua atau menjadi lansia, tidak akan berhasil. Sebab bagaimanapun juga, saudara dan saya, kita semua akan tetap menjadi tua. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman sahabat Indonesia Belajar? Karena ada beberapa orang yang saya temukan, mereka takut untuk menjadi tua. Takut untuk menjadi lansia, begitu ya. Mereka takut itu. Padahal menjadi tua adalah sebuah kepastian. Saudara nggak bisa berkata, aku nggak mau jadi tua, begitu ya. Nggak bisa. Aku nggak mau jadi tua, aku nggak mau jadi lansia, aku mau tetap jadi muda, begitu ya. Nah, nggak bisa. Tetap kita satu saat nanti akan menjadi tua, begitu ya. Jadi menjadi tua ada sesuatu yang pasti. Itu mindset kita. Yang kedua, kita harus punya mindset yang sama, yaitu menjadi tua, tentu banyak perubahan. Perubahan fisik misalkan. Kita tidak lagi kuat, kita tidak lagi bisa perkasa, ya. Mungkin kulit kita mulai keriput, gitu ya. Mulai di sini ya ada gelamber-gelamber kalau bahasa Jawanya gitu ya. Dan itu mulai keriput, mulai turun, ini pipi turun, ya. Mulai loyo, tenaga mulai berkurang, mulai pikun dan lain sebagainya.
mulai lupa-lupa begitu ya. Nah, kadang hari ini sudah makan, tiba-tiba ditanya, kamu udah makan belum? Oh, belum makan, dan lain sebagainya. Jadi perubahan fisik itu terjadi. Nah, bukan hanya perubahan fisik, tetapi perubahan psikis. Merasa diri tidak berguna, seperti tadi saya katakan. Merasa diri tidak produktif. Merasa diri merepotkan, menyusahkan, membebani orang lain, membebani anak-anak mungkin ya, membebani cucu, membebani mantu, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya sahabat-sahabat Indonesia Belajar, semuanya itu bisa kita atasi dengan merubah mindset yang cenderung negatif itu. Kita merubah mindset kita. Ternyata lansia itu berguna. Lansia itu tetap berharga. Karena semua orang, baik tua, muda, remaja, anak-anak, semua berharga di mata Tuhan. Jadi lansia itu berguna, lansia itu berharga di mata Tuhan. Kita juga harus tahu bahwa ternyata lansia itu adalah terhormat. Mengapa? Karena semua anak cucu menghormatinya. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang lansia, bukan? Kalau orang-orang lain, orang-orang muda itu menghargai dan menghormati. Bahkan ternyata lansia itu bukan akhir dari semuanya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh para lansia. Terus semangat, teruslah happy, bisa tetap berkarya. Ya. Dan yang penting adalah kita menjadi tiang yang kokoh. Selalu mendukung, menasihati, bahkan mendoakan anak cucu. Mendoakan orang-orang di sekitar kita. Jadi sahabat-sahabat Indonesia Belajar yang saya cintai. Menjadi lansia bukan akhir semuanya. Kita harus merubah mindset kita. Menjadi lansia berguna, lansia tetap berharga. Lansia itu masih bisa terhormat. Lansia itu masih bisa melakukan banyak hal. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk menjadi tua. Sahabat Indonesia Belajar yang saya kasihi. Karena lansia itu adalah pribadi-pribadi yang sudah senior, gitu ya. Pribadi-pribadi yang sudah banyak makan asam garam, sudah banyak pengalaman, sudah melewati banyak pahit, manis, getir, asam, semuanya kehidupan di dalam dunia ini. Maka cara pendekatan dan bagaimana cara pelayanan kepada mereka pun juga berbeda. Maksud saya adalah kita mendekati dan melayani mereka harus dengan hati. Ya, melayani dengan hati. Pertanyaannya Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti apa melayani dengan hati itu? Dengan hati. Ya, ada beberapa hal yang saya mau sharingkan dengan Bapak Ibu. Bagaimana kita melayani dengan hati? Pertama, melayani dengan ketulusan. Dengan sukacita. Dan dengan empati yang tinggi. Ketika kita melayani dengan ketulusan, dengan sukacita, dengan empati yang tinggi, maka apa yang kita kerjakan? Bukan hanya menjadi berkat bagi diri kita, tetapi juga menjadi berkat bagi para lansia yang sedang kita layani. Yang sedang kita perhatikan, yang sedang kita bantu. Begitu. Nah, siapa yang bisa menilai ketulusan, sukacita, dan empati itu? Ketulusan dan tidak tulus itu bisa dinilai, dan yang menilai adalah, dan yang merasakan adalah orang lansia yang kita bantu. Jadi, melayani dengan hati berarti kita melayani dengan penuh ketulusan. Melayani dengan hati berarti kita menerima apa adanya mereka. Kelebihan mereka, kekurangan mereka. Kita belajar untuk menerima itu. Dan tentu saja ini tidak mudah. Kalau kita misalkan sedang jalan-jalan seperti Pak Danang hari ini gitu ya, antar ibu-ibu gitu ya. Nah, enggak gampang. Ya, ibu-ibu 10 maunya 10. Apalagi lansia, ya, maunya banyak. Belum lagi kalau kita pergi jauh ya, bawa lansia
ada yang beser begitu ya. Setiap pom bensin harus berhenti gitu ya. Makan juga nggak bisa sembarangan begitu. Jadi tidak mudah. Tapi ketika kita melayani dengan hati, kita mau menerima. Saya katakan sepaket kelebihan mereka dan kekurangan mereka. Ketika kita menerima mereka apa adanya, saya percaya bahwa kita yang melayani dengan hati akan diberkati oleh Tuhan. Ya, melayani dengan hati juga membuat mereka nyaman, aman, dan bahagia bersama dengan kita. Nggak gampang membuat orang tua itu bisa senyum, bahagia, begitu. Nggak mudah. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang tua yang sulit sekali untuk tersenyum, ya, yang sulit sekali untuk apa? Untuk bahagia, begitu ya, untuk tertawa itu sulit sekali. Tetapi ada juga kadang-kala saya ketemu dengan orang-orang lansia yang begitu humoris, yang begitu senang sekali. Nah, ketika kita melayani dengan hati, kita harus membuat mereka aman, nyaman, bahagia bersama dengan kita. Kemudian melayani dengan hati, juga kita harus membawa mereka di dalam doa. Kita mendoakan mereka, ya. Kita mengajak mereka untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Saya kalau mengajarkan saya kepada lansia, saya berkata, coba kita bau nih, bau tangan kita ini, bau tubuh kita, coba kita bau sama-sama. Bau apa? Mereka bilang bau tanah katanya gitu ya. Karena mereka sadar bahwa hidup mereka tidak lama lagi di dalam dunia ini. Sehingga saya mengajak mereka, ayo kita sama-sama dekat kepada Tuhan. Pelayanan dengan hati, melayani membawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pelayanan dengan hati, itu kita harus apa? Harus memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka. Dan kita harus tetap menghormati mereka sebagai pribadi-pribadi yang memang layak untuk dihormati, untuk dihargai. Walaupun mereka mungkin menjadi pribadi yang unik, yang nyentrik begitu ya. Nah, saya pikir Pak Danang sudah kenyang dengan pengalaman-pengalaman ini, ya. Karena menghadapi lansia tidak mudah. Nah, sahabat-sahabat Indonesia Belajar yang saya kasihi. Nah, mari kita praktekkan pelayanan kepada para lansia ini. Ya, mari kita layani mereka dengan hati, bukan hanya di mulut, tetapi betul-betul kita lakukan pelayanan itu dengan hati. Nah, sebelum saya mengakhiri pembahasan hari ini, karena saya nanti berharap kita semua ada interaksi begitu ya, supaya suasana lebih hidup, baik yang di dalam perjalanan maupun yang ada di rumah. Suasana hidup. Nah, saya akan mengakhiri pembahasan hari ini dan izinkan saya untuk menutupnya dengan kesaksian pribadi saya. Bagaimana saya melayani para lansia yang ada di pojok desa, gitu ya. Nah, di kampung yang sederhana, bagian dari Desa Cengkong di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, sahabat Indonesia Belajar, kami berada di daerah ini sebenarnya tidak terencana gitu ya. Pada awal bulan April 2020, saat tinggi-tingginya COVID melanda negara kita Indonesia, tiba-tiba secara mendadak ibu mertua saya yang ada di Tuban sini itu meninggal, bukan karena COVID, ya, tetapi karena serangan jantung mendadak. Nah, selama masa duka itu, kami melihat, kami mengamati banyak lansia dan para tetangga tanpa kegiatan. Banyak yang kurang sehat di antara mereka. Dan tidak tahu mesti bagaimana. Apalagi waktu itu mereka juga tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya karena PPKM. Ya, karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kondisi itu membuat kami kemudian berpikir, Bapak Ibu, ya, berpikir apa yang bisa kami lakukan untuk mereka. Ya, kami mulai mencoba
ya mencoba untuk mendekati dan menaruh perhatian kepada mereka. Kami mulai dari sisi spiritualitas mereka. Kami mengumpulkan mereka yang Nasrani, kami himpun mereka di rumah kami dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentu saja. Kami bawa mereka kembali beribadah dengan hati yang sukacita agar mereka tidak terlalu takut dengan kabar COVID ataupun kabar kematian di sana sini. Pikir kami adalah mereka harus happy. Jadi ketika kumpul dengan kami ajari mereka untuk untuk menari, kami ajari untuk mereka berjoget begitu ya. Kami ajari mereka tentang bagaimana senam kesehatan jantung, kesehatan paru dan lain sebagainya. Walaupun itu memang kami belajar secara otodidak. Nah, Tuhan memberkati pelayanan kami sehingga kami bisa membuat satu pondok kecil, gubuk kecil untuk memfasilitasi mereka beribadah dengan sukacita. Nah, kemudian kami bukan saja menyentuh secara rohani spiritualitas, tetapi kami kemudian mulai menyentuh mereka dari sisi kesehatan. Nah, teman-teman Indonesia belajar. Kesukaan kami melayani di rumah-rumah sakit ketika kami ada di Bandung dan ketika kami pelayanan di Jakarta, membuat kami sedikit belajar tentang kesehatan. Kami seringkali menghadapi pasien-pasien yang sudah lanjut usia, kami menghadapi pasien-pasien yang terminal, kami menghadapi pasien-pasien yang memang harus mau operasi dan pasca operasi begitu ya. Kemudian di dalam kami pelayanan untuk lansia di tempat ini, kami menyediakan alat tensi darah. Alat-alat untuk cek gula darah, kolesterol, asam urat. Kami juga menyediakan vitamin, obat-obatan yang memang bisa dijual bebas, ya, misalkan obat flu, obat demam, paracetamol, panadol, dan lain sebagainya. Nah, puji Tuhan, beberapa teman dokter dan beberapa teman di kota sangat membantu kami menyediakan obat-obatan dan vitamin ini. Nah, mengapa ini kami lakukan? Tentu saja punya alasannya. Kenapa kami harus lakukan ini di daerah ini? Karena sebagian besar teman-teman Indonesia belajar, mereka ini tidak peduli dengan kesehatan. Orang-orang di sini nggak peduli dengan kondisi tubuh mereka. Yang penting mereka adalah kerja, dan kerja. Dan kalau Bapak Ibu lihat di tempat ini nanti satu saat ada yang ke sini, maka ada satu pola hidup yang kurang sehat. Apa itu? Setelah makan, mereka tidur. Dari pagi hari mereka ke ladang, jam 11 pulang makan, langsung tidur. Nah, ini kemudian memunculkan gaya hidup yang tidak sehat bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, dan jika mereka sakit, nah ini, kalau mereka sakit sedikit serius, mereka tidak tahu mesti harus ke dokter apa. Mereka nggak ngerti mau kemana. Setelah kondisi sudah tidak berdaya, ya mereka mulai parah, nggak bisa bangun, nggak bisa berjalan, begitu ya. Mereka baru cari ke dokter. Dan selalu dokter mengatakan kepada saya, kok begini kok dibawa ke saya? Apa yang bisa lakukan? Ini sudah parah. Nah, ini bukan hanya terjadi pada lansia, teman-teman sahabat-sahabatku. Tetapi pada mereka yang sudah usia masih relatif belum lansia, ya pralansia. Sehingga kami menyediakan diri kami untuk menjadi relawan dan teman bagi mereka. Sambil mengedukasi sedikit demi sedikit tentang kesehatan fisik, supaya mereka lebih aware dengan kesehatan mereka. Dan terus mengedukasi untuk mereka supaya sehat di dalam spiritualitas mereka. Bapak Ibu, hampir setiap hari ada saja orang-orang yang memeriksakan diri di tempat kami, bahkan bukan hanya lansia. Dan hampir tiap hari saya harus mengantar mereka ke kota. Untuk apa? Untuk berobat. Untuk mereka bertemu dengan dokter, untuk mereka membeli obat, untuk mereka cek ke laboratorium dan lain sebagainya. Sebagian besar para lansia memang, ataupun juga keluarganya, mereka minta supaya kami mendampingi mereka, mengantarkan mereka ke dokter. Kenapa?
Karena mereka nggak berani bicara dengan dokter. Mereka nggak berani untuk berkomunikasi dengan dokter. Bahkan sulit untuk menceritakan kondisinya kepada dokter. Karena itu mereka minta tolong kami. Dan kami 24 jam siap untuk dibangunkan. Begitu. Seringkali jam 2 malam saya diketok pintu rumah kami. Jendela kami juga sering diketok untuk menolong mereka yang sakit, untuk bawa mereka ke rumah sakit. Nah, kami juga melakukan hal yang satu lagi, yaitu bekerja sama dengan beberapa dokter spesialis di kota yang lebih dekat dengan desa kami, yaitu di kota Bojonegoro. Supaya kenapa? Supaya apabila ada lansia atau masyarakat yang harus dibawa ke dokter, baik malam, siang, pagi, kami lebih mudah. Dan kami selalu bisa WA mereka. Dokter-dokter ini siap untuk membantu kondisi orang-orang lansia di sekitar kami. Itulah beberapa hal yang kami lakukan kepada para lansia di sekitar kami. Apa yang kami lakukan tentu saja masih jauh dari memenuhi kebutuhan mereka sebagai lansia. Masih terlalu banyak yang harus kami kerjakan supaya kami tetap menjadi orang-orang yang bisa membantu mereka. Namun kami bersyukur memiliki kesempatan untuk melayani dan memperhatikan para lansia di sekitar tempat tinggal kami. Melihat, menyaksikan para lansia bahagia, sehat, sukacita, bisa tertawa, adalah sebuah kebahagiaan bagi kami juga. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Indonesia Belajar, saya mengajak untuk kita semua segera mengambil bagian di dalam pelayanan para lansia ini. Dimanapun teman-teman berada, maaf kata, kesempatan mereka bersama dengan kita tidak terlalu lama. Kita bisa bersama dengan mereka juga tidak terlalu lama. Hari ini kita bisa bersama dengan mereka. Besok belum tentu kita bersama dengan mereka. Biarlah mereka bahagia. Biarlah mereka tetap happy sampai akhir hidup mereka. Dan suatu saat jika mereka dipanggil Tuhan, mereka juga kedapatan siap. Mari kita melayani dengan hati. Bapak Ibu, ada sebuah lagu. Ya, ada sebuah lagu yang saya mau nyanyikan buat teman-teman Indonesia Belajar. Lagu ini berjudul Siapa Bilang Lansia Tidak Berguna. Ya, saya akan coba memainkan ini dengan keyboard ya, supaya kita lebih lebih menikmati begitu ya. Suara saya nggak terlalu bagus, tetapi bisa kami untuk kita sama-sama nikmati untuk lagu ini ya. Siapa bilang lansia tidak berguna ya. Saya akan tata dulu ini. Iya. Ya, saya akan nyanyikan lagu ini untuk Bapak Ibu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Ya, saya akan nyanyikan untuk Bapak Ibu ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putihku
kulit keriput tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Iya, semoga lagu ini menjadi lagu untuk yang menginspirasi kita sebagai orang-orang yang menuju kepada usia lansia. Saya pikir pemaparan cukup sekian dan terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Danang atau rekan juga yang mengatur untuk Zoom ini. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Didik atas pemaparannya hari ini mengenai heart service. Sangat luar biasa sekali dari pengalamannya beliau dan alasan beliau juga untuk selalu melayani orang tua. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga langsung klik raise hand-nya apabila ingin berbincang langsung nih kepada Pak Didik maupun Pak Danang. Nah, saat ini sudah ada satu penanya, saya bacakan dari Ibu Ririn. Pak Danang dan Pak Didik, saya izin tanya, jikalau misalnya kita memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, tetapi ketika ingin membantu mereka menyiapkan sesuatu atau hal-hal lainnya, mereka malah tidak suka atau mengomel atau bahkan berteriak. Cara menyikapi sikap orang tua kita ini baiknya bagaimana ya Pak? Terima kasih pembahasannya Pak Didik dan juga Pak Danang, sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih juga atas pertanyaannya dari Ibu Ririn. Silahkan untuk jawabannya dari Pak Didik, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Ririn yang sudah bertanya hal yang sangat apa namanya ya, itu sebuah realita betul ya. Lebih mudah melayani orang tua orang lain ketimbang melayani orang tua sendiri. Ya jujur gitu ya. Jadi lebih mudah kita mengatur orang tua orang lain ketimbang kita mengatur orang tua kita sendiri. Nah, yang saya mau katakan di sini begini. Memang tidak mudah untuk kita memberikan masukan ataupun mau menyiapkan ini dan itu untuk orang tua kita. Ya, karena terkadang mereka merasa diri saya masih bisa. Gak usah kamu, aku bisa. Gak usah, aku bisa. Ya, merasa diri bisa itu yang kadang-kala membuat mereka menjadi orang yang dalam tanda kutip tidak mau dibantu. Ada juga yang saya nggak mau merepotkan anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya Ibu, jadi Ibu Ririn, saya akan tetap melakukan apa yang memang seharusnya saya lakukan dan saya harus bersabar. Sabar tidak gampang untuk menghadapi mereka. Walaupun kadang-kala kalimat-kalimat mereka sangat menohok begitu ya, sangat menyakitkan hati kita, tapi saya belajar untuk tetap melakukan walaupun itu sangat menyakiti hati saya. Saya belajar untuk bersabar dan saya diberikan sebuah teknik untuk bersabar. Telan ludah banyak-banyak dan kemudian hirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, ya, jadi berhitung 1 sampai 1000. Nah, Ibu Ririn bisa sabar. Jadi itu yang saya bisa katakan. Jadi memang tidak mudah, tapi saya tetap akan lakukan dengan penuh kesabaran. Mungkin Pak Danang bisa memberikan sebuah masukan begitu untuk Ibu Ririn. Oke, makasih Pendeta. Ini pengalaman.
Tadi waktu saya mengantar orang-orang tua, lansia ikut arisan, ada seorang ibu budiman yang dijemput terakhir itu langsung masuk cerita. Mas Danang, waktu arisan kemarin beli jeruk yang enak itu di mana? Oh, itu namanya jeruk Garut yang keriput-keriput kulitnya tetapi isinya seger. Ya, itu nggak terlalu manis, tapi seger. Saya bawa satu yang besar, anak-anak saya suka. Apa yang terjadi, sahabat-sahabat belajar? Sebetulnya mami tuh nggak suka jeruk kayak begituan. Apa ini hijau-hijau kayak begini? Mungkin dipikir kecut. Maunya jeruk-jeruk yang ya ini habis Imlek yang kayak Imlek itu yang kuning kecil-kecil itu yang manis gitu. Tapi setelah mendengar dari teman-temannya, lalu saya cerita, oh itu jeruk itu seperti waktu di Tawangmangu, waktu di kayak di Magetan itu. Ada di danau di situ, Telaga Sarangan, lalu di Garut sendiri. Nah itu biasanya itu seger jeruk itu. Nah akhirnya dengan diingatkan hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, lalu akhirnya dia oke. Terus kalau beli jeruk di mana? Nanti bisa nitip enggak ya? Oh itu di Fresh Pasar, memang selalu musim. Jadi memang kita seperti tadi sama sabar. Karena orang tua nggak mau dikasari, nggak mau dibanding-bandingin dengan orang lain ya. Kita ngasih contoh dan bukti yang nyata ya. Contoh yang kedua, saya yang konkret aja ya pendeta yang di lapangan ya sehingga ini bisa kita nanti aplikasi ya. Kan mami itu sudah 92 tahun, tahu sendiri kan ya. Kadang masih suka jalan itu kadang-kadang agak susah atau dipaksakan. Nah waktu pertama-tama kita beliin kursi roda. Ya istri itu sampai nyariin di Jakarta nggak ada sampai dipesenin sampai Palembang ya udah susah-susah diusahain di sana ada satu kita beli begitu datang nggak mau pakai tapi ya kita tetap setiap kali pergi di mobil selalu siap sehingga kalau akhirnya jalan jauh dan seterusnya kita pakai itu kalau dia lagi nggak mau ya sudah kalau yang pendek ya udah nggak apa-apa tapi kalau jauh akhirnya dia mau naik ke sana. Dan kadang-kadang lucu juga kalau sama cucu-cucu tuh cucu-cucunya yang naik gitu pendeta. Jadi malah jadi lucu atau malah bareng-barengan. Sehingga sesuatu yang tadinya nggak menyenangkan itu dibuat aja seperti fun menyenangkan apalagi sama cucu-cucu. Memang betul harus sabar, harus panjang hati ya. Jadi dibuat sesuatu itu yang menyenangkan sambil kita mencoba mengikuti kemauan mereka ya. Tidak mudah tapi itulah kewajiban kita menghormati orang tua kita sambil membayangkan kita besok kalau tua juga mungkin begitu juga ya pendeta ya jadi kita harus bersabar begitu Mbak Ririn mungkin pendeta mau nambahin dari pengalaman silakan ya saya menambahkan begini kadang kita orang-orang yang muda selalu berkata begini aku nggak mau seperti dia kalau nanti tua gitu ya aku nggak mau seperti dia padahal kalau kita sudah nanti tua itu mungkin kita lebih daripada dia. Jadi saya tanya menambahkan, yuk kita sabar karena belum tentu kita akan lama bersama dengan mereka dan belum tentu kalau kita tua akan lebih baik daripada dia. Mungkin itu tambahan saya Pak Danang. Silakan Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Didik atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali. Semoga pertanyaan dari Ibu Ririn segera terjawab ya, Bu ya. Apabila ingin ditanyakan kembali, bisa langsung lagi dituliskan di kolom chat. Saat ini sudah ada satu penanya lagi dari Ibu Citra. Saya izin tanyakan ya, Pak. Halo Pak Danang dan Pak Didik. Saya ingin meminta tipsnya nih, Pak. Bagaimana cara kita memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita apabila kita sendiri sebagai anaknya itu kerja full day Senin sampai Jumat dan pulang malam nih Pak. Kalaupun hari libur pastikan digunakan untuk istirahat. Terima kasih untuk pembahasannya hari ini Pak, sangat luar biasa. Boleh dijawab kembali oleh Pak Didik, silahkan Pak Didik. Ya, kebanyakan orang tua akhirnya menjadi orang yang sangat kesepian di tengah keramaian. Ya, karena anak-anak semua bekerja, cucu-cucu juga mungkin sudah mulai bekerja dan kuliah sekolah, sehingga pagi sampai sore itu tidak ada orang di rumah, kecuali pembantu. Nah, kadang orang-orang seperti ini, orang-orang lansia seperti ini merasa dikesampingkan, disingkirkan, dipinggirkan.
Nah, kasihan sekali mereka. Mereka hanya bersama dengan pembantu yang tentu saja hanya bisa melakukan menemani dan lain sebagainya. Dan itu yang tidak dan sebetulnya itu bukan yang orang tua butuhkan. Yang orang tua butuhkan adalah waktu. Waktu bersama dengan anak-anak, bersama dengan mantu dan bersama dengan cucu. Kalau tadi dikatakan Senin sampai Jumat gitu ya. Senin sampai Jumat bekerja dari pagi pulang malam, Sabtu, Minggu itu untuk hari keluarga. Nah, ini contoh yang nyata saja, contoh realita. Saya sebagai hamba Tuhan Senin sampai Jumat di kantor, Sabtu juga di persiapan pelayanan, Minggu di gereja full. Nah, makanya saya memberikan waktu kepada keluarga itu biasanya di hari Senin, gitu ya. Di hari Senin saya bersama dengan keluarga. Nah, yang saya maksudkan adalah Ibu Citra, kita coba untuk bukan panjang pendeknya waktu kita bersama dengan orang tua, tetapi istilahnya ya, yang bermanfaat begitu ya bersama dengan orang tua. Walaupun mungkin hanya 1 jam, mungkin hanya 2 jam, tetapi mengunjungi orang tua, ngajak ngobrol mereka, bersama dengan mereka, dengan waktu yang sempit yang sedikit itu akan membuat mereka terhibur dan mereka dikuatkan. Jadi bukan masalah panjang waktunya, pendek waktunya, tetapi bagaimana kualitas waktu kita bersama dengan orang tua itu yang jauh lebih penting. Karena memang saya tahu kegiatan di Jakarta sangat sibuk sekali, sehingga Sabtu Minggu itu ibu mungkin harus meluangkan waktu 2 jam saja, ya 2 jam saja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama untuk bersama dengan orang tua. Duduk bersama orang tua, pijitin kakinya, gitu ya, itu akan sangat senang sekali. Kenapa saya mengatakan begini? Ketika saya di Jakarta, saya ketemu dengan seorang ibu-ibu yang memang sudah lanjut usia, dia punya anak 5, semua sukses, semua berhasil. Dia hanya tinggal bersama dengan pembantu di satu rumah yang cukup megah. Dia berkata jujur kepada saya, dia nggak senang kok tinggal di rumah yang megah itu. Dia lebih suka di rumah yang gubuk, yang sederhana, tetapi di situ ada waktu bersama dengan anak. Nah, saya selalu bilang kepada anak-anak yang 5 ini supaya mereka bergilir. Dan akhirnya mereka sepakat untuk bergilir. Bukan masalah panjang pendeknya waktu, tetapi mereka bergilir untuk sama-sama mendampingi orang tua. Dan mereka datang, kalau datang, nggak banyak yang mereka lakukan. Pijitin kaki, elus kakinya, kemudian elus punggungnya, makan bersama, disuapin. Saya pikir itu waktu yang paling penting bagi orang tua kita. Saya rasa itu. Mungkin Pak Danang bisa tambahkan sedikit pengalaman Pak Danang. Kalau saya orang tua di Jawa ya, memang pulang itu jarang-jarang. Ya kadang misalnya entah Natal, Tahun Baru, Lebaran, atau libur panjang, atau pas lagi tugas keluar kota, nah itu mampir. Selalu kalau lewat Jawa diusahakan mampir ketemu orang tua. Betul tadi disampaikan bahwa bukan banyaknya, bukan panjangnya, tapi kualitas tadi itu yang perlu ditekankan. Lalu kalau sekarang jauh-jauh ini kan saya tahu kesukaan Bapak itu bangsanya keroncong, terus lagu-lagu Jawa. Jadi kalau saya mendapatkan kiriman video-video misalnya keroncong, entah itu Mus Mulyadi atau lagu Jawa Walsina atau apa, selalu saya kirim video itu ke Bapak. Tapi Ibu yang lebih tahu gimana mengoperasikan, sehingga setiap kali itu di setel dan dia senang. Memang hal-hal sederhana seperti ini tapi bisa membuat senang orang tua. Atau misalnya memperhatikan ya, karena jarang pulang seperti sekarang ini, rumah ini lagi direnovasi. Karena apa? Karena udah lama gentengnya, atapnya sudah rapuh, harus itu. Bagaimana bisa membantu sedikit-sedikit agar itu bisa direnovasi sehingga dia merasa senang. Dan saat pulang pun ya itu selalu saja jalan-jalan, karena dia dulu Menteri Kesehatan, itu suka menolong orang-orang ya, keliling rumah ya, memberi suntikan ya, zaman dulu ya naik sepeda. Nah sekarang ya ada mobil, karena dia juga sudah susah naik sepeda, sajak keliling ya, itu ke tempat dia dulu itu melayani ya, ke desa-desa seperti itu. Nah itu membangkitkan semangat hero kepahlawanan dia,
dan perjuangan dia sehingga dia merasa bahwa hidupnya sampai sekarang pun masih bermanfaat meskipun hanya memberi nasihat-nasihat atau sharing cerita pengalaman-pengalaman. Jadi kita bisa membuat dia senang sesuai dengan kesukaan dia, ya, termasuk mungkin makanan-makanan, entah misalnya sukanya anggur hijau gitu loh. Nah, makanya sebelum pulang selalu dibawakan buah itu gitu loh. Atau supaya sehat sekarang ya dikasih misalnya bawain wedang uwuh atau empon-empon atau jahe dan seterusnya. Kalau supaya sehat juga misalnya sekarang suka minum susu kedelai ya soya kita belikan. Jadi hal sederhana ini yang membuat orang tua itu senang ya. Nah, itu kita bisa lakukan kalau dari jarak jauh yaitu dengan mengirim lagu-lagu, video-video atau calling atau di telepon. Dan kalau di rumah ya kita suka duduk di sebelahnya lalu diajak ngobrol pasti bisa lama, bisa 1-2 jam. Nah, kalau yang mami di Jakarta seperti itu juga. Kalau dia lagi mau cerita kita dengerin saja, dia akan cerita tentang masa-masa lalu, ya waktu dia menjadi ketua PERIP, waktu dia aktif menjadi Worokawuri atau saat-saat diantar misalnya ya ikut upacara bendera di Wali Kota Jakarta Barat, di istana atau sekarang arisan-arisan. Nah, itu akan senang dan itu hal-hal yang kecil tapi bagi orang tua itu akan sangat berkesan ya. Sementara itu, Pendeta Tami silakan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Didik atas pertanyaan dari Ibu Citra. Semoga terjawab ya Ibu Citra. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung dituliskan saja di kolom chatroom ini. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah upload video-video seminar online yang terbaru dan tentu saja yang terupdate yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi bisa juga untuk di-like videonya, komen, maupun share kepada kerabat dan juga keluarga terdekat agar bisa saling sharing untuk menambah pengetahuan. Dikarenakan pertanyaan dari sahabat pembelajar sudah tidak ada dan seminar online sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana seminar online akan segera berakhir. Nah, sebelumnya untuk closing statement-nya dari Pak Danang, silahkan Pak, sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini ya untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama. Marilah kita hidupkan semangat pelayanan dengan sungguh dan tulus dari hati dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang atas closing statement-nya. Silahkan Pak Didik juga untuk closing statement-nya, Pak. Ya, waktu kita bersama dengan orang tua sangat terbatas. Tidak selamanya kita akan bersama dengan orang tua kita. Selama kita masih ada kesempatan untuk melayani mereka, mari kita melayani dengan hati. Melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sukacita. Ketika kita melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kita akan membawa berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Didik atas pemaparan hari ini mengenai heart service. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut join acara seminar online hari ini. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di minggu depan, di minggu selanjutnya, di hari Kamis, di jam yang sama. Dan tentu saja dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.